Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Santri Gunung. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum melihat kemaluan suami atau istri. Ya, ini tentu saja untuk yang sudah punya suami atau istri ya. Untuk jomblo-jomblo tidak usah mendengarkan. Nah, di sini saya membawa kitab Kifayatul Akhyar, halaman 37 juz 2. Ini cetakannya adalah Khalid Al-Attar, cetakan Khalid Al-Attar, atau mungkin cetakan yang lain juga sama. Ini di halaman 37. Nah, karena banyak sekali ya, mungkin teman-teman kita yang belum tahu bahwasanya melihat kemaluan istri atau suami itu ada satu ulama yang agak keras, yaitu mengharamkan. Ya, ini mungkin sebagai tambahan referensi kita agar dalam melakukan suami istri, hubungan suami istri itu lebih syar'i lagi atau lebih berhati-hati lagi. Meskipun toh kebanyakan ulama itu memperbolehkan, tapi ini tetap kita gunakan sebagai acuan referensi dalam kajian ilmu kita. Ini di halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu lirrajuli ayanzura ila jami'i badani zaujatihi li'annahu ya juzu lahu al-istimta'u biha. Jadi hukum dasarnya melihat semua badan istri, melihat semua badan istri itu hukumnya boleh. Itu hukum dasarnya itu. Terus li'annahu ya juzu lahu al-istimta'u biha, karena istimta' kepada atau bersenang-senang dengan jami'u badanihi, badannya si istri itu kan memang diperbolehkan. Nah, bahasa istimta ini kan sangat global sekali, sehingga untuk melihat semua anggota badannya itu diperbolehkan. Kemudian na'am final dari ila farjiha wajhun. Nah, tapi ada satu wajah yang memberi hukum khusus dalam menghukumi melihat kemaluan istri atau suami, yaitu dengan tendensi hadis an-nadhuru ilal farji yurithu tamasa. Melihat farji itu dapat mengakibatkan buta, nah, bisa menyebabkan buta. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Baihaqi. Dan ini juga diredaksikan oleh Ibnu Solah, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Baihaqi dengan biisnadin jayyidin, dengan sanad yang bagus. Nah, akan tetapi ada perbedaan lagi mengenai pandangan terhadap hadis ini merujuk ke haram, bahwasanya was-sahih annahu la yahrumu an-nadhru ilal farji. Tapi kalau sahih memang melihat kemaluan itu memang hukumnya tidak haram ya. Melihat kemaluan itu hukumnya tidak haram. Itu adalah qaul yang sahih. Nah, ini dengan alasan bahwa istimta atau bersenang-senang itu kan diperbolehkan ya. Jadi istimta itu kan sangat global, itu diperbolehkan. Apalagi melihat kemaluan. Nah, ini kan masuk kategori istimta, istilahnya begitu ya. Jadi istimta saja boleh, masa melihat kemaluan saja tidak boleh. Nah, istimta ini kan bisa istimta kemaluan ya, juga aneh juga ya ketika kita istimta bersenang-senang dengan kemaluan, tahu-taunya kita tidak melihat kan, yaitu ada suatu gambaran tersendiri ya. Nah, jomblo tidak usah membayangkan. Lah kemudian penolakan hukum haram ini ya karena tadi ada dalil
yang kontradiktif antara istimta dan melihat. Ya, padahal melihat ini merujuk ke hadis yang an-nadhuru ilal farji yurithu tamasa. Jadi kayak ada kontradiktif nanti kesimpulannya kalau misalkan melihat ke farji itu haram. Lawang istimta saja boleh, masa melihat malah tidak boleh dengan landasan dalil an-nadhuru ilal farji yurithu tamasa. Padahal di situ juga kan tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad itu menyebutkan secara jelas hukum nadhru apakah haram atau tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad di situ hanya sekedar memperlihatkan efek dari atau akibat dari melihat kemaluan itu tadi ya. Jadi ada efeknya. Lah, terus yang sahih itu tidak haram. Lantas bagaimana lah? Yang sahih ini lebih sepakat kebolehannya kepada hukum makruh. Kebolehannya itu oke, boleh tapi ditarafkan makruh. Jadi hukumnya itu boleh tapi makruh. Nah, ini makruh kan ya boleh tapi makruh. Bukan haram. Nah, kenapa dimakruhkan? Ya itu tadi untuk menyeimbangkan antara hadis dan makna yang dalil yang kontradiktif tadi antara kebolehan istimta, kemudian hadis tadi jika disimpulkan haram ada kayak pertentangan begitu ya. Makanya ini lebih hati-hatinya para ulama kebanyakan sepakat untuk membolehkan tetapi ditarik ke taraf hukum yang hukumnya makruh. Tetapi ya kita sebagai orang biasa-biasa saja ya tidak usah menyalahkan ulama yang mengharamkan ataupun menyalahkan juga ulama yang membolehkan. Kita terbuka dengan perbedaan ini. Jadi hadis tadi ya yang diriwayatkan Ibnu Adi dan Baihaqi di atas tadi yang an-nadhru tadi diarahkan kepada taraf makruh, tidak sampai haram, dan ya ini adalah pendapat yang sahih. Kemudian yang al-wajhu tadi ya belum tentu salah. Tapi yang paling penting saya tandaskan di sini, meskipun makruh tapi kan tetap bisa berakibat apa tadi? Buta. Ya, makanya kita jaga agar kita semuanya bisa baik-baik saja dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Semoga ya kita kalau ada yang praktekkan tetap melihat, tidak buta. Tapi untuk hati-hatinya ya, untuk hati-hatinya ya kita tidak melihat untuk hati-hati. Tapi kalau kepo ya melihat nggak apa-apa kalau ada kebutuhan. Dah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.